Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sartika Harun dalam podcast Tribun Jabar. Sudah masuk bulan Desember, pastinya vibes akhir tahun musim libur panjang mulai terasa. Dan pastinya Tribuners mulai cari-cari atau juga sudah mulai booking hotel, sudah cari referensi tempat wisata, termasuk juga yang gak mungkin ketinggalan ini kuliner. Nah, sudah di list menu-menu mana saja yang mau dicoba di akhir tahun 2025 ini. Dan kalau ngomong-ngomong soal kuliner, Tribuners, kita akan bahas salah satu kuliner yang lagi viral, yang lagi happening di Kota Bandung. Salah satunya ini ada menu olahan daging asap. Dan di Kota Bandung ada salah satu tempat yang menyajikan kuliner menu daging asap. Salah satunya ini di Uncle Jack Smokehouse. Dan untuk membahasnya seperti apa kelezatan di menu yang ada di Uncle Jack Smokehouse ini, kami sudah kedatangan tamu. Ada di sebelah kanan saya, ada Kang Isnu dan juga Kang Rian. Tepuk tangannya. Ini Kang Isnu, ya. Kang Rian ini adalah sosok-sosok di balik Uncle Jack Smokehouse ya. Ya. Oke. Jadi yang biasa di dapur katanya ini ya. Ya, betul. Kang Rian, dan yang selalu standby pastinya ada Kang Isnu ya. Ya, betul. Oke, Kang, tadi di awal kita bahas soal daging asap, olahan daging asap. Tapi kita mau tahu soal Uncle Jack House ini lokasinya di mana, berdirinya sejak kapan? Itu Kang gimana? Oke. Lokasinya sendiri untuk Uncle Jack Smokehouse itu ada 2 ya. Cuma untuk yang utamanya itu ada di Cimahi, di Jalan Ria nomor 9. Dan untuk cabang kita yang pertama, alhamdulillah itu udah buka di tanggal 4 November, ada di Jalan Bungur nomor 37 gitu. Berdiri sejak kan? Berdirinya sejak 2022. 2022. Gitu, ya, cuman untuk nama Uncle Jack Smokehouse sendiri itu baru rebranding di tahun ini teh. Jadi dulunya itu namanya bukan Uncle Jack tapi Asep Sapi Sawarma. Asap sapi. Iya, itu gimana? Plesetan dari asap sapi sebenarnya. Gimana ceritanya, ya, Kang? Itu mah ini aja sih iseng sama teman-teman kerja dulu. Gitu. Aduh, mau buka usaha apa ya namanya gitu yang kayaknya teh bisa orang-orang teh sih gitu. Iya. Bikin penasaran gitu. Ya, Kang. Oke, gitu. Jadi dirubah ke Uncle Jack Smokehouse untuk di tahun sekarang. Baru ini. Oh, baru tahun ini. Betul, baru tahun ini. Di Februari ya? Februari. Februari. Kang Rian setuju langsung rebranding nama gitu atau sempat ada? Saya yang ngusulin sebenarnya. Oh gitu. Karena kita juga ganti menu juga kan. Yang sebelumnya cuma shawarma, rice bowl gitu. Jadi kita ganti nama Uncle Jack, kayaknya lebih apa ya? American style lah. Ya, lebih gaya lah. Oke. Biar nggak bercanda lagi lah dari nama kita rebranding, menu ganti lagi. Udah deal, kesepakatan bersama. Februari. Tapi by the way ini Kang Isnu sama Kang Rian ini bisa ketemu gimana gitu sampai buka bisnis bareng gitu? Ceritanya gimana? Berteman dulu atau gimana nih? Betul, kita temenan dari SMA teh. Jadi kelas 1 itu sempat sekelas dan sebangku gitu. Terus sisanya mah emang temen tongkrongan. 3 tahun ya nongkrong bareng lah gitu. Cuman kalau untuk awalan usahanya mah kan memang saya ngeliat Rian dulu usaha dimsum ya. Ya, betul. Dimsum ya segala macam lah gitu. Terus ketemu di acara nikahan teman, terus ngobrol di kafe bertiga. Itu harusnya bertiga sih sebenarnya. Oh gitu. Mana nih satu lagi? Satu lagi mana nih? Menghilang dari ya. Jadi harusnya bertiga sebetulnya. Jadi yang satu itu sebetulnya yang mau ngemodalin kita sebetulnya. Jadi kalau ini di bagian Rian di bagian ngedevelop makanan semua, kalau saya ngedevelop usahanya harus kayak gimana gitu ya teh. Nah ngobrol-ngobrol ternyata pas saya ngobrol sama Rian satu visi dan satu misi gitu, sama sepemikiran lah gitu. Kalau yang satunya lagi mah cuman ya udahlah ikutan lah gitu. Karena punya modal katanya. Awalnya percaya gitu, meyakinkan gitu karena ajakannya. Kita satu temen setongkrongan juga gitu. Gak ada pikiran yang buruk negatif gitu ya. Ya udah gas aja. Kita positif aja kita orangnya teh. Gitu. Nah terus cocok ngobrol-ngobrol sering ketemu dan akhirnya dulu juga sebetulnya mau namanya itu Uncle Jack Burgerning teh. Nama awal tuh kita memang mau bikin burger sebenarnya.
Cuman karena udah deal tuh sama Rian sama supplier, saya sama tempat buat Yang mau disewa. ya mau disewanya udah deal. Pas mau payment tiba-tiba menghilang. Panik nggak itu pas awal? Kemana? Tentu itu kan besok harus Iya, bayar. rencanain. Dari mana nih uang? Alhamdulillah sih kebetulan yang punya tempat usaha itu teman kantor saya dulu. Ya. Nah, nego. Alhamdulillah bisa berjalan dulu. Buka aja. Itu yang di awal di Cimahi ya kan? Yang di Gerlong. Oh, yang di Di Gerlong awalnya. Seberang banget pintu UPI Isola. Itu di situ. Itu. Itu awal-awal gitu. Oke. Jadi harusnya 3 orang ya Kang di balik Harusnya. ini. Tapi ternyata di ending. ya. Kena PHP. Kena prank. Tapi cukup berhasil ya sampai sekarang berdiri berarti ya Kang. Alhamdulillah. Ya lumayan teh. Baru sekarang Berhasilnya 3 tahun lah kita ngerintis. Hampir gulung tikar lah bisa dibilang ya. Ya, Tiap hampir tahun. udahan. Ini hampir berarti udahan. saling support dong Kang kalau Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. ini kan dari temen ya Kang. Dibikin bisnis kayak gini sempat ada perdebatan tipis-tipis gak sih Kang gitu? Ada tuh pasti itu mah. Pasti ada. Kalau saya kan tipenya lebih ke idealis ya teh. Jadi pengen gini. Kalau ini mah kan lebih ke sok gue cobain dulu aja gitu. Ya, ntar juga kerasa kan. Ya, jadi Kalau saya kan emang orang lapangan. Di lapangan dia pengen gini, ya udah cobain dulu. Baru udah kerasa nih. Oh iya susah ternyata. Mulai. Baru nyuruh. Oke. gitu. Cuma suruh nyobain dulu aja. Ya. Gak ada salahnya ya kalau nyoba Ya, dulu coba ya. dulu. Gitu. Oke. Selagi masih, oh yaudah ngapa dicoba. Gitu. Oke, Kang ini saya lihat di Instagram Uncle Jack Smokehouse ini fokusnya di daging asap, Daging asap, gitu. betul. Itu kenapa sih Kang? Kalau daging asap, kebetulan di Cimahi jarang ya. Iya. Pas kita ke Cimahi. Kalau di Bandung mungkin udah banyak ya, ada nggak banyak sih, cuman udah ada. Cuman kita lebih ke di Cimahi itu kayaknya jarang nih orang daging asap tuh. Kayak dagingnya juga kan merah gitu. Orang-orang kan belum tahu juga. Disangkanya kan masih mentah. Padahal itu juga proses masaknya juga kan itu lumayan. Hampir 14 sampai 16 jam. Gitu aja sih paling jadi kepikiran kayak Texas style lah. Texas kiblatnya ke Texas. Kayak smokehouse itu jarang-jarang juga Cimahi. Iya. Kayaknya boleh dah, alhamdulillah. Ternyata banyak yang suka juga dengan harga ya bisa dibilang kalau di Cimahi kan Mahal ya. kehitung mahal lah kalau di Cimahi. Cuman alhamdulillah masih ada peminatnya juga, ternyata banyak juga yang suka gitu. Ada kesulitan nggak sih Kang untuk ngolah daging asap ini? Awalnya sih ya kita masih banyak trial errornya juga kan. Awalnya kayak dagingnya masih alot padahal udah masak udah lama, malah jadi gosong lah. Berapa lama Kang itu untuk trial and error? Hampir perfect. Dibilang perfectnya tahun ini udah bagus banget. Wah, cukup memakan waktu ya. Ya, hampir 2 tahun lah. 2 tahun masih ya, ini udah oke, tapi kayaknya masih ada kurang-kurang gitu. Tapi untuk tahun ini kayaknya udah pakem lah, udah dipakemin kayak dari suppliernya. Kita juga kan milih dagingnya juga kayak gitu-gitu sih. Apa yang jadi pembeda di di Uncle Jack ini? Sama yang lain. Kita punya bumbu rubs-nya spesial ya. Itu kayak gimana Kang? Kalau kayak gimana? Kayak ini. Bumbu khusus atau Bumbu khusus, bumbu taburnya. Oh gitu. Jadi marinasi ya, cuman nanti pas kita serve ke tamu, kita tabur lagi si bumbu itunya, si Oh, jadi rubs-nya. sebelumnya udah dicampur gitu. Udah berasa, maksudnya udah dibumbuin. Nanti untuk di serve tamu juga kita kasih lagi. Biar gitu. lebih. Pemasakannya lama nggak sih Kang? Kalau yang ngasepnya lama, cuman kalau untuk ke serve ke tamu itu cepet sih. Soalnya kan daging udah matang. Kita cuman diangetin aja. Berarti benar yang ngolah Kang Rian langsung gitu ya? Ya, Cik? betul. Oke. Betul. Oke. Kang, ini kan di Uncle Jack Smokehouse ini ada menu smoked beef brisket ya. Betul. Nah, ini kayak gimana gitu dan prosesnya seperti apa Kang? Yang beef brisket itu yang tadi dibilang, yang di proses pemasakannya hampir 14 sampai 16 jam. Itu nanti kita setelah cek dulu tingkat kematangannya udah oke, baru kita serve ke tamu dengan gramasi yang udah kita standar kita gramasinya. Dengan side dish kita punya saus barbecue sauce, salad, Caesar salad, dan potato wedges atau french fries. Gitu. Di Uncle Jack ini memang fokusnya di western rata-rata Kang menu-menunya atau? Betul, hampir ke western. Hampir semua. Cuma ada si shawarma kan itu ke Middle East. Oh, Ya, nyempil satu itu. Nyempil satu itu kayak menu apa ya?
Udah legend ya itu. Legendnya itu kita. Oh, gitu. Dari awalnya kita jual itu dulu pertama. itu. Shawarma dulu. Sebelum ada burger sama brisket gitu-gitunya. Oke. Jadi awal pionirnya lah kita itu gali. berarti gak bisa dihilangkan ya kan? Ya Jadi kayak awal. apa ya? Jadi kayak Pakemnya. kita jadi kuncennya lah, kayak kuncen. Oke. Kuncinya di menu. Menu yang paling banyak diminati, yang paling best seller kan? Diminati di Uncle Jack Signature Burger itu ada beef patty-nya, ada beef brisketnya juga, Oke. jadi double daging, barbecue sauce, onion ring, bun dan dressing kita. Sama yang tropical itu kebanyakan cewek-cewek suka tuh, yang ada saladnya, ada garlic mayo sama pineapple, grill pineapple. Oke. Rasanya lebih segar. Sejauh ini gimana nih Kang? Customer dalam menyicipi mungkin atau respon dari customer gimana? Kalau dari customer sih alhamdulillah dari segi komen-komen sih kebanyakan itu hampir ya kurang lebih 80% lah menerima dan bilang enak gitu teh. Puas ya kan? Alhamdulillah puas gitu. Ya tapi namanya Selalu usaha ada yang- makanan kan memang selalu ada yang Head comment. ya gitu-gitu adalah itu mah. Cuman kalau nggak berdampak maksudnya ke makanan kita sih masih aman sih. Gitu. Itu aja. Kita juga masih terus memperbaiki pelayanan. Yang paling susah kan kalau di F&B tuh ini ya teh nge-manage orang ya. Iya. Nah karyawannya itu sih yang masih terus kita dikulik-kulik ya, dipantau itu sih. Nggak mungkin kita standby terus di kedai juga kan. Ya gitu. Paling kontrolnya tetap dipantau. Uncle Jack Smokehouse ini buka setiap hari atau gimana nih Kang? Setiap hari. Setiap hari dari jam? Yang Cimahi dari jam 1 sampai jam 9. Kalau yang di Jalan Bungur dari jam 11 sampai jam 9 juga. Oke, cukup Untuk lah ya. weekend jam 10. Oke, sampai malam ya. Malam ya, Jadi kalau weekend. kapanpun lapar, gas langsung bisa. gitu ya. Kalau di Bungur satu lagi teh, kalau di Bungur ada tiap hari Kamis itu ada acara jazz. Oh gitu, asik Gitu, ya. iya, Live betul, musiknya. live Asik, musiknya. sambil makan Ya, gitu. Nah, makan gitu. brisket, mantap. Betul. Makan burger gitu Ya, sambil dengerin musik Ya. jazz. Apalagi sama pasangannya cocok Aduh, gitu. nah itu yang harus Cocok gitu. dicari tuh. Harus dicari juga. Harus dicari juga itu. Oke, Kang Rian, apa yang jadi signature atau jadi ciri khas cita rasa dari Uncle Jack ini? Apa Kang? Signature kita yaitu dari smoke brisketnya kita berani, maksudnya bukan berani nggak mengesampingkan yang lainnya, cuman kita lebih pede dengan daging kita, ya olahan daging kita. Tadi Kita masaknya di 14 sampai 16 jam kurang 16 lebih. jam, luar biasa. Kalau masih ada yang bilang alot sih kebangetan gitu kan. Itu seharian tuh kayak Wah, kadang kan hari ini kita baru beres. Ya, tadi baru beres nih begadang ini berdua. Baru beres hari ini tuh baru beres ngasep. Jadi nggak Luar kita biasa. kasih sama anak-anak, masih Ya. kita yang take care. tuh Tribuners demi customer, demi rasa yang Kepuasan. enak, kelezatan dimasak sampai Langsung. 16 jam. Ya, Luar biasa. biar konsisten Oke. lah. Oke, tadi disinggung soal ada burger ya, Kang. Ini saya sempat cek di Instagram burger ada, kalau saya salah koreksi ya, Kang. Iya, boleh. Ada burger, ada brisket, terus ada nanas. Nanas itu kombinasi dari mana? Inspirasinya? Karena kan jarang-jarang nih burger ada perpaduan seperti itu, kan? Iya, jarang. Itu kayak kita nyoba-nyoba juga kan. Sebelum buka burger tuh cobain dulu ke restoran-restoran di luar juga. Lebih ke Jakarta, hype-nya gimana? Iya. Yang ramai di sana. Kita nyari-nyari di tiap tempat tuh punya karakteristik beda-beda burgernya. Kayak si A kayak gini, si B kayak gini, si C kayak gini. Nah, aku kombin nih dari sini. Sini kayaknya gini bagus. Ya balik lagi ke idenya. Kayaknya pakai nanas seger nih. Biar nggak terlalu enak kan daging full. Kita juga punya kan yang full daging. Iya. Kayak beef patty sama beef brisket. Coba deh yang agak lebih light dikit, ada segar asem-asem. Nggak dari pickle ya, dari coba nanas. Ternyata cocok. Di grill manis asem dari si nanasnya. Ternyata dikombin semua pas dimakan tuh, oh cocok juga ternyata. Itu sih Oke. awalnya. Total ada berapa menu sih, Kang, di Uncle Jack ini? Menunya tuh 2, 3, 4 Di yang atas ada 10. 6, 8 deh. Oh, oke. 9 sama menu baru ada yang oke. truffle mushroom. Nanti Itu kayak menyusul. gimana? Mushroom. Berarti Ada jamurnya. jamur. Iya, tetap sama ada daging-dagingnya nggak? daging tetap, cuma ada si saus tambahan yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, itu berapa lama nih bikin jamur menu mushroom? Masaknya apa? Ya, masaknya sebentar sih. Oh gitu. Iya, soalnya kan dari semua udah
udah dari yang menu yang ada, cuman kita tambah bikin saus yang baru, bikin mushroom juga sama potato chipsnya juga gitu sih. Kang Rian kalau cari menu baru butuh waktu berapa lama gitu untuk ya ada sesuatu yang baru juga di Uncle Jack ini? Seberapa lama ya? Itu Atau balik lagi ke butuh- pengalaman kayak jajan ya, lebih ke jajan dulu. Harus ada ilham dulu gitu, ada inspirasi dulu. Ya betul. Kayak jajan dulu nih, tempat ini kayaknya rame. Lihat apanya sih yang bikin rame? Oh gini. Oke udah nih, kayaknya gini. Cobain dulu. Kayak kadang 3 hari lah itu juga baru dapat. Oke. Kayaknya Kang Rian karena suka masak, TikToknya banyaknya masak Ya, gak sih? makanan semua. Makanan teh pusing. Gagal dia terus. Kalau untuk yang pertama nyoba pasti Kang Isnu gak sih? Iya, berdua pasti. Komentarnya suka pedas gak sih Kang kalau menu baru dari Kang Isnu? Oke aja sih. Gak ribet ya Kang berarti? Iya. Yang enak gitu. Ya tapi kalau misalkan emang ada yang kurang ya dikasih tahu juga sih. Enggak melulu enak-enak wae. Tapi emang suka enak aja sih. Langsung oke, udah. Paling nanti udah setelah itu baru rekan-rekan dulu yang dekat-dekat dulu. Iya, I see. Dari 10 misalnya oke-nya 9 ya udah sih biasa. Langsung di Kalau banyak publish. ya kalau dari 10 cuman 5 masih ada yang salah berarti. Oke Kang, ini aku juga penasaran. Tadi kan Kang Rian ngobrol soal masak gitu. Sebenarnya latar belakang Kang Rian itu apa gitu sebelumnya? Sekolah masak atau gimana gitu? Nggak ada sih Mbak kalau. Tapi jago deh kayaknya masak western. Kalau gitu. jago enggak sih, cuma bisa, sekedar bisa. Enggak Alhamdulillah. bisa. Latar belakang saya ini apa? SMA sebenarnya. SMA. Terus jago masaknya gimana nih Kang? Hobi atau gimana? Awalnya ngelamar kerjanya tuh ada retail lah. Retail dia tuh bikin makanan gitu. Saya ngelamarnya tuh sama HRD bilang karena saya suka makan. Makanya ngelamar sini. Dianya suka sama saya langsung. Dari situ masuk, oh ternyata gini dunia F&B tuh. Itu. Dari situ sekolah lah, nyobain sekolah. Sekolah 3 tahun. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang. Jalurnya. Berarti jurusannya? Manajemen perhotelan. Oh, I see. Kalau Kang Isnu bagian di Pemasarannya. Uncle Jack gimana Kang? Kalau Ada kesulitan nggak? Kesulitan sih, sulitnya kalau pas lagi kayak kemarin tuh buka cabang kan, ini belum pulang, pusing. Karena yang ngurus sendiri ya kan? Iya, yang ngurus bagian sendiri gitu. Kalau sekarang kan bisa di split ya, Rian di Cimahi, saya di Bandung gitu. Nanti bisa tuker-tukeran lah. Sekarang mah ya alhamdulillah sih. Ya paling susah sih, ya balik lagi sih ngatur orangnya teh. Gitu balik lagi. Kalau F&B nggak tahu F&B, nggak tahu semuanya mungkin ya. Ngatur orang tuh paling susah tuh, ngatur orang. Meskipun kita udah bikin SOP segala macam, ya ada aja. Itu. Ada yang bikin kesel ya kan? Ada aja juga. Mengalami saya juga. Gitu. Jadi bandel. Untuk ngedevelop F&B gitu di awal ada tantangan atau yang sempat ini gak sih Kang? Sempat ragu juga gak sih Kang di awal? Ragu teh, karena kan waktu di awal itu saya kebetulan resign dari kerjaan itu kan menikah resign dan itu langsung buka yang Asep Shopee itu. Jadi memang Gamblingnya. Udah itu mah Bismillah aja lah. Nothing tulus ya gitu. Memang karena sempet sih kayak aduh nggak ada yang beli gitu ya, ada gitu. Sempet deg-degan pasti kan? Deg-degan teh karena kan udah ada anak orang, maksudnya udah ada istri gitu ya. Aduh gimana gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih. Nyoba terus ya kan? Ya karena mungkin udah konsepnya udah pasrah ya udah lah gitu. Dijalanin aja. Dan alhamdulillah sih sekarang udah mulai bisa menikmatin hasilnya bareng-bareng gitu. Alhamdulillah. Berarti total ada 2 cabang ya Kang? Berapa karyawan dong Kang? Ini 2 cabang. 5 oke lah. Teh. Ya. Di Cimahi? 3, di sini 2 di Bungur. Soalnya kita juga masih turun kan. Ya, kita masih turun. Masih karyawan juga. Berhasil sih, cukup berhasil. Karena mengatasi pengangguran di Jawa Barat ya. Mengurangi ya? Mengurangi ya, benar lumayan. tepatnya mengurangi. Sedikit. Semoga mudah-mudahan bisa makin ya, nambah buka cabang baru gitu ya. Amin. Tetap semangat ya kan. Terima kasih. Oke, nah untuk tadi kan sempat di-spill ya Kang, ada kesulitan di awal buka F&B ini. Melihat persaingannya gimana sih Kang? Di Bandung kan banyak ya. Banyak Gimana? banget.
dari Kang Isnu? Kalau untuk di Bandung sih sebetulnya kalau dibilang khawatir sih enggak ya teh. Maksudnya teh udah ada jalannya masing-masing. Ya kita sih berani rasa aja sih. Kita smoke beef brisket kita beda dari yang lain gitu. Yang lain juga sama, tentu kan punya ciri khasnya masing-masing. Nah kita juga berpegang teguh dengan ya udah yakin aja dengan produk sendiri kalau saya sih gitu. Oke. Kang Rian, ada kesulitan nggak kalau bikin menu-menu baru gitu kan? Tadi di Bandung juga kan banyak ya kuliner gimana Kang? Susahnya sih takutnya customer belum diterima langsung ya, susahnya tuh di situ sih. Takutnya menurut kita enak, lingkungan kita enak, tapi nggak tahu juga kan menurut customer yang lain. Kita nggak bisa bikin semua customer cocok sama tes yang kita punya gitu. Itu aja sih. Jadi lebih menyeimbangkan biar minimal bisa di sini masuk gitu aja sih. Tapi tetap optimis ya Kang? Optimis harus. Harus itu mate. Oke, Kang, ini kalau nggak salah ada info Uncle Jack Smokehouse ini juga market pasarnya mengarah ke pecinta olahraga ya, yang suka rally mungkin ya. Itu kalau nggak salah ada menu salad. Betul. Ini kan biasanya daging, Kang. Buka menu baru, menu-menu sehat ini. Dari mana inspirasinya, ilham apa lagi, Kang? Ya kayak 2 tahun ke belakang ya, udah mulai kayak orang-orang hidup sehat gitu ya. Kayak orang-orang lari lah sekarang, banyak sepedaan kemarin-kemarin. Kayaknya dibikin nggak cuman berlemak berdaging itu, kita bikin salad, diakalinnya. Tapi tetap diselipin ada protein, tetap butuh protein kan gitu. Jadi kita masukin si saladnya itu kita pakai topping smoke brisket kita. Gitu. Yang paling beda di salad Uncle Jack ini apa nih Kang? Yang paling beda hampir rata-rata sama ya kalau salad. Cuman yang kita bedain itu kayak di sausnya kita homemade juga. Oh gitu. Di semua. Oke. Kan kalau salad daunnya sama ya dari petani. Kalau dulu kita homemade. Kang Isnu memilih market atau pasar pecinta olahraga itu kenapa Kang langsung mengarah ke sana? Lebih menarik ya teh orang-orang olahraga. Ya kalau realistisnya memang orang-orang olahraga berani bayar ya. Ya. Untuk hidup gitu. Sehat untuk ya. Hidup sehat, jaga tubuh gitu betul. ya. Salad kan rata-rata ya banyak diminati juga sih kalau untuk salad gitu. Terus saya tertariknya tuh apa ya? Mungkin lebih ke karena marketnya juga nambah besar ya. Dari mulai yang lari itu kan sekarang udah ada lari itu kayak traileran sekarang ada ya yang gitu-gitu. Terus olahraga sekarang banyak komunitas sepeda juga banyak kayak gitu sih teh. Karena pedal. Ya apalagi pedal tuh sekarang lagi ramai kan. Lagi hype ya. Lagi hype banget tuh. Itu sih yang kita incernya. Memang ya harus nambah cabang makanan konsumen varian baru kayak gitu. Oke. Nah, Tribuners gak usah bingung-bingung ya, karena di Uncle Jack ini gak hanya perdagingan, ada menu sehat ya kan? Salad. Menu sehat itu yang bisa dicoba di Uncle Jack House. Oke. Nah, closing statement Kang dari Kang Isnu dulu, apa harapan untuk Uncle Jack House nanti atau berandai-andai deh Kang 5 tahun ke depan Uncle Jack House akan seperti apa, sebesar apa Kang? 5 tahun ke depan ya teh. Kalau saya sih harapannya pengen punya mulai dari hulu ke hilir, mulai dari peternakan sendiri, pertanian sendiri ya, selain menambah lini usaha kita, nambah juga kan untuk kerjaan gitu buat orang-orang kayak gitu, lapangan pekerjaan kayak gitu sih teh. Terus pengen juga kita buka-buka di tempat yang lain nih kayak Bali gitu misalnya. Semoga ya Kang. Lebih seru kayaknya sih di sana gitu. Amin. Perdagangan kan di sana cocok kayaknya marketnya gitu. Itu sih kalau dari saya teh. Kang Rian gimana harapan? 5 tahun ke depan. Uncle Jack semakin sukses. Amin. Tentunya. Yang terpenting konsistensi sih. Biar customer lama, customer baru sama rata. Ketika nyoba produk kita, oh ya ternyata Uncle Jack tuh konsisten barangnya kayak gitu sih. Oke.
Oke Kang Isnu, Kang Rian terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. Uncle Jack Smokehouse Smokehouse. makin maju, makin Amin, sukses, amin. karyanya terus tambah, Amin, customer amin. makin banyak, Amin. terus makin cuan gak sih Kang? Itu kan Amin, itu makin amin banget. cuan. Itu amin. Oke, sukses selalu ya Kang. Ya, Amin, terima kasih. Nah, Tribuners berikut tadi bincang-bincang saya bersama Uncle Jack Smokehouse. Semoga jadi referensi Tribuners di akhir tahun nanti kalau mau coba kuliner daging asap. Saya Sartika Harun pamit, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bye-bye.